Udara malam di pesantren Darul Hidayah terasa lembab setelah hujan sore tadi. Suara jangkrik bersahut-sahutan dari arah sawah, dan dari kejauhan, sesekali terdengar lolongan anjing liar yang membuat beberapa santriwati sulit memejamkan mata. Di asrama putri paling belakang, Siti Nurhalimah masih terjaga. Gadis itu dikenal pendiam. Umurnya baru 18, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih tua dari usianya. Semacam kedewasaan yang lahir dari beban yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sejak kecil, Siti bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ia menyebutnya makhluk halus, tapi sebenarnya, seringkali yang datang padanya bukan sekadar penampakan, melainkan jiwa-jiwa yang belum tenang. Sejak mondok di pesantren itu, ia berusaha menutupi kemampuannya. Ia takut dianggap aneh oleh teman-teman seangkatan. Namun malam itu, sesuatu memaksanya membuka kembali mata batin yang berusaha ia tutup rapat. Sekitar pukul 11 malam, setelah pengajian kitab kuning dan doa bersama selesai, asrama mulai sunyi. Lampu-lampu mulai dipadamkan, menyisakan cahaya temaram dari lampu minyak di dekat musola kecil. Siti berbaring menghadap dinding, mencoba tidur, tapi entah kenapa dadanya terasa sesak. Seolah ada yang memanggil dari jauh, lirih namun jelas. "Tolong aku." Siti membuka mata. Jantungnya berdegup cepat. Ia menegakkan badan, menatap sekeliling kamar yang remang. Semua teman sekamarnya sudah tidur pulas, terdengar dengkuran halus dari arah pojok. Tapi suara itu masih ada. Sekarang terdengar lebih dekat. "Tolong aku, tolong sampaikan." Suara itu seperti datang dari luar jendela. Dengan tangan gemetar, Siti bangkit dari tempat tidur. Kakinya terasa berat saat melangkah, namun rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Ia membuka tirai perlahan, membiarkan angin malam yang dingin menusuk kulitnya. Di luar, halaman belakang asrama terlihat samar disinari cahaya bulan separuh. Di kejauhan, terlihat batas pagar pesantren yang langsung berbatasan dengan area kuburan tua, tempat yang selalu dihindari santriwati karena konon banyak penunggu. Dan di sanalah, Siti melihatnya. Sosok perempuan mengenakan mukena putih lusuh berdiri di antara pepohonan Kamboja. Mukena itu basah seperti habis kehujanan, menempel di tubuh kurusnya. Wajahnya membengkak, kulitnya kehijauan, dan matanya melotot seperti hendak keluar dari rongga. Tapi yang paling membuat Siti ngeri adalah cara perempuan itu menatapnya, penuh permohonan, seolah sangat membutuhkan sesuatu. Siti menahan napas. Suaranya tercekat di tenggorokan. Namun ketika perempuan itu membuka mulut, dari bibirnya yang pecah mengalir darah kehitaman, dan suara yang keluar terdengar serak seperti dari tenggorokan yang terbakar. "Aku." "Raras." Siti terpaku. Nama itu asing di telinganya. "Aku butuh disampaikan," lanjut suara itu, kini lebih lirih namun jelas menembus telinganya. Siti memundurkan tubuh, menutup tirai jendela dengan cepat. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke sekeliling, teman-temannya masih tidur, tak ada yang terganggu. Ia memeluk lutut, berusaha membaca ayat kursi dalam hati, namun lidahnya keluh. Malam itu terasa sangat panjang. Ketika adzan subuh berkumandang dari masjid pesantren, Siti baru sadar ia tak benar-benar tidur. Matanya sembab, tubuhnya lemas, dan ada rasa dingin yang menempel di kulit seperti embun tapi lebih menusuk. Saat ia berwudu, air terasa berat di tangannya, seolah ada energi asing yang menempel. Sepanjang hari, ia mencoba menenangkan diri. Tapi suara lirih itu tak berhenti. Kadang muncul di sela-sela waktu belajar, kadang di tengah zikir selepas maghrib. Suara itu seperti terjebak di antara dunia, mencari celah untuk bicara. "Nurhalimah." Suara itu menyebut namanya dengan jelas suatu malam. Siti hampir menjatuhkan kitab yang sedang ia baca. Ia menengok ke kanan, tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan samar terlihat di kaca jendela kamar, sosok mukena lusuh yang sama. Kali ini lebih dekat, menatapnya dari balik kaca. Bibirnya bergerak, mengucap sesuatu yang tak bisa didengar. Hanya tatapan itu, tatapan orang yang putus asa, menyesal, dan ingin menebus sesuatu,
"Pergilah, jangan ganggu aku," bisik Siti ketakutan. Ia menutup telinganya, membaca doa dengan cepat. Tapi seiring dengan doa yang ia lafalkan, suara tangisan itu justru semakin keras. Tangisan perempuan. Panjang. Terdengar seperti dari dalam bumi. Malam itu, Siti jatuh sakit. Badannya panas dingin, matanya sayu. Ustazah asrama mengira Siti hanya kecapean karena begadang. Namun Siti tahu, rasa lelah itu bukan dari tubuhnya, melainkan dari batinnya. Ia merasa sedang menanggung sesuatu, beban yang bukan miliknya. Ketika malam ketiga tiba, suasana asrama lebih tenang dari biasanya. Hujan turun deras, dan petir sesekali menyambar dari arah selatan. Siti terbangun oleh suara berisik dari atap, seperti seseorang sedang berjalan di atas genting. Ia menegakkan tubuh, mendengarkan dengan seksama. Dari arah luar jendela terdengar suara lirih, kali ini bukan tangisan, melainkan desahan berat. "Aku busuk, aku terbakar, tolong sampaikan." Siti menatap jendela yang berembun, lalu dengan penuh keberanian, ia menyingkap tirai. Seketika jantungnya serasa berhenti berdetak. Di balik kaca yang berembun, wajah Raras menempel, menatapnya dari jarak yang amat dekat. Matanya merah penuh darah, mulutnya bergerak tanpa suara, namun dari balik kaca muncul bercak air seperti darah mengalir dari bibirnya. Jangan datang lagi," jerit Siti pelan, suaranya serak menahan tangis. Tapi roh itu tak bergerak. Justru semakin menatapnya dengan air mata bercampur nanah yang menetes dari mata. Tiba-tiba, kilat menyambar, dan sosok itu menghilang. Namun bukan berarti semuanya selesai. Sejak malam itu, arwah Raras terus mengikuti kemanapun Siti pergi. Kadang Siti mendengar bisikannya di sela lantunan ayat Al-Quran. Kadang bayangan putih melintas di depan musola setiap kali Siti hendak mengaji. Bahkan di waktu siang, ketika matahari terang, Siti tetap merasakan tatapan dingin dari arah kuburan tua di belakang pesantren. Siti mulai takut pada dirinya sendiri. Ia berusaha berpura-pura normal, tersenyum ketika teman-temannya bercanda, tapi di dalam hatinya ia diliputi kecemasan. Ia tahu ini bukan gangguan biasa. Roh itu datang membawa pesan, dan entah kenapa, hanya ia yang bisa mendengarnya. Suatu sore, saat ia sedang menjemur mukena di belakang asrama, angin bertiup kencang hingga kain-kain putih itu beterbangan. Dari antara deretan mukena yang tergantung, Siti melihat sosok perempuan berdiri tegak di tengah sawah yang mulai menguning. Mukena lusuh, kepala tertunduk. Dan tanpa angin, tanpa suara, dari jauh terdengar bisikan halus. "Sampaikan sebelum aku dibakar bumi." Siti jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Di hatinya, ia tahu, malam-malam berikutnya tak akan tenang lagi. Arwah itu belum pergi. Ia mencari penebusan. Dan entah mengapa, hanya Siti yang dipilih untuk mendengarkan kisah penyesalan dari alam lain itu. Suara azan maghrib menggema pelan dari masjid. Siti menatap langit yang mulai merah keunguan, dan entah mengapa, di sela warna senja yang indah, ia melihat bayangan Raras berdiri di atas pagar kuburan, menatapnya dengan mata kosong yang penuh air mata. Dan malam pun kembali turun, membawa bisikan-bisikan dari dunia yang tak semua manusia mampu dengar. Keesokan paginya, udara pesantren terasa lebih berat dari biasanya. Kabut turun tebal di atas sawah, menyelimuti jalan setapak yang mengarah ke kampung seberang. Suasana seperti menahan sesuatu, tenang, tapi penuh tekanan yang tak bisa dijelaskan. Santriwati berjalan terburu-buru ke masjid kecil untuk sholat duha, sementara Siti berjalan pelan di belakang, matanya sayu dan wajahnya pucat. Malam sebelumnya masih terbayang jelas di kepalanya. Sosok perempuan bermukena lusuh yang menatapnya dari balik jendela. Suara serak yang terus memanggil namanya, seolah minta pertolongan. Siti sempat berpikir itu hanya halusinasi karena kurang tidur, tapi pagi itu, sesuatu membuatnya yakin bahwa apa yang ia lihat benar adanya. Selepas pengajian pagi, para santriwati digemparkan oleh kabar duka. Dari pengeras suara musola kampung terdengar suara Ustazah Fatmah, pimpinan pesantren, menyampaikan berita. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un."
telah berpulang ke rahmatullah, Ibu Raras binti Sumarni, warga kampung seberang. Mohon doa dari seluruh santri agar beliau diampuni segala dosa-dosanya. Nama itu membuat tubuh Siti gemetar. Raras. Nama yang sama dengan perempuan yang menampakkan diri padanya semalam. Raras? Yang janda itu, ya? Bisik seorang santriwati di sebelahnya. Iya. Katanya mati mendadak di rumahnya sendiri. Tapi aneh, baru 2 hari meninggal, katanya udah busuk banget. Sampai warga nggak berani ngurus jenazah. Siti menelan ludah. Suara teman-temannya terdengar seperti gema jauh di kepalanya. Ia menatap tanah, hatinya berdegup keras. 2 hari, batinnya bergema. Tapi, tadi malam aku melihatnya. Sepanjang siang, kabar itu menyebar ke seluruh pesantren. Beberapa santri yang berasal dari kampung seberang bahkan menceritakan dengan detail bagaimana jenazah Raras ditemukan. Ia meninggal sendirian di rumah kontrakannya, pintu terkunci dari dalam, dan tubuhnya sudah mengeluarkan bau busuk yang menyengat bahkan sebelum ditemukan. Ada yang bilang, ketika warga membuka pintu, lantai rumah penuh dengan bercak darah dan cairan berwarna kekuningan. Tubuh Raras membengkak tak wajar, matanya melotot, dan lidahnya terjulur seolah menjerit sebelum mati. Siti mendengarkan tanpa bersuara. Setiap kali nama Raras disebut, tengkuknya terasa dingin, dan telinganya seperti mendengar gema tangisan samar dari kejauhan. Menjelang sore, pesantren menjadi lengang. Banyak santriwati pulang sementara untuk takziah ke kampung sebelah. Siti memilih tinggal di asrama, tapi ia tak bisa menenangkan pikirannya. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat asap hitam mengepul dari kejauhan, mungkin dari dapur warga yang sedang memasak untuk tahlilan. Namun, entah kenapa, asap itu terasa berbeda. Pekat, dan beraroma aneh, seperti bau daging gosong bercampur amis darah. Siti memejamkan mata. Namun bayangan wajah Raras dengan mata melotot terus muncul di pikirannya. Menjelang maghrib, Ustazah Fatmah masuk ke asrama. Ia membawa kabar dari kampung Raras. Anak-anak, katanya dengan nada serius, jangan banyak bicara tentang almarhumah. Kematian siapapun adalah rahasia Allah. Tapi jika kalian mendengar cerita yang aneh-aneh, jangan dipercaya mentah-mentah. Salah satu santriwati memberanikan diri bertanya, tapi, Ustazah, benar gak mayatnya katanya gak bisa dimandikan? Ustazah menarik napas panjang. Benar, tapi bukan karena hal gaib seperti yang kalian pikir. Kadang, ada mayat yang menolak disucikan karena dosa besar yang belum diselesaikan di dunia. Hanya Allah yang tahu. Ucapan itu membuat ruangan hening. Tapi di hati Siti, kalimat itu menggema kuat, menolak disucikan karena dosa besar. Malam itu, ketika semua santriwati berkumpul untuk membaca tahlil dari pesantren, Siti duduk di pojok musola. Ia menunduk, mencoba ikut membaca, namun setiap ayat yang keluar dari bibirnya terasa berat. Suara ustazah memimpin bacaan bergema lembut, tapi di tengah-tengah doa, Siti merasakan sesuatu yang tak wajar. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Nafasnya berembun. Dan di telinganya, terdengar suara lirih, bukan dari manusia. Sampaikan maafku pada Buati sebelum aku dibakar bumi. Siti terhenti. Mulutnya terbuka, namun suaranya hilang. Ia menoleh perlahan, tapi tak ada siapapun di sebelahnya. Semua teman-temannya masih larut dalam doa. Tapi suara itu jelas. Sangat jelas, seolah dibisikkan tepat di belakang daun telinganya. Sampaikan maafku. Siti menatap ke depan, matanya nanar. Bibirnya mulai bergetar tanpa sadar, membaca ayat-ayat perlindungan. Tapi di antara gema doa, ia mendengar suara lain, seperti seseorang menangis terseduh-seduh, diikuti bau amis yang menusuk hidung. Ia mencoba bertahan. Namun tiba-tiba, tubuhnya gemetar. Pandangannya kabur, dan di hadapannya, di antara cahaya lampu musola, muncul siluet samar. Sosok perempuan dengan wajah bengkak, mukena lusuh, berdiri di dekat mihrab.
Siti menggigit bibirnya. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Sosok itu tak bicara apa-apa, hanya memandangnya dengan mata penuh air, lalu perlahan memudar bersamaan dengan tiupan angin yang membuat tirai musyolah berkibar. Ketika tahlil selesai, Siti pingsan. Ustazah Fatmah dan 2 santriwati lainnya segera menolongnya, menyiram wajahnya dengan air. Setelah beberapa saat, Siti sadar, tapi matanya masih kosong. "Apa yang kamu lihat, Nak?" tanya Ustazah lembut. Siti hanya menggeleng. Ia tak bisa berkata jujur. Bagaimana mungkin ia menceritakan bahwa ia baru saja berbicara dengan arwah seorang pelakor yang mati busuk? Malam semakin larut. Siti berbaring di kamarnya, tapi tubuhnya menggigil. Ia bisa mendengar suara azan Isya bergema jauh di luar, namun di sela-sela gema itu, terdengar bisikan lain, suara perempuan menangis di telinganya. "Aku minta maaf, aku ingin pulang, tapi bumi menolak tubuhku." Air mata Siti menetes tanpa sadar. Ia menutup telinganya dengan bantal, namun suara itu tetap ada, menyelinap melalui pikirannya, menembus hatinya yang bergetar. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpinya dipenuhi bayangan tubuh Raras. Tubuh itu terbujur di ruang gelap, penuh nanah dan darah, sementara di sekitarnya api kecil menjilat pelan. Raras menatapnya dari dalam kobaran itu, mengulurkan tangan. "Tolong aku, Siti, aku tak bisa tenang, sampaikan maafku." Siti terbangun dengan jeritan kecil. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menatap sekeliling, kamar sunyi, hanya suara detak jam di dinding. Namun di ujung jendela, embun membentuk tulisan samar seperti goresan jari di kaca. "Buati." Siti tertegun. Tulisan itu perlahan menghilang seiring embun mencair, tapi namanya sudah terpatri di benak Siti. Entah siapa Buati itu, tapi satu hal jelas, roh Raras belum tenang, dan kini, ia menitipkan pesan melalui satu-satunya manusia yang bisa mendengarnya. Di luar, angin malam berhembus lembut. Namun bagi Siti, hembusan itu bukan sekadar angin, melainkan napas dari dunia yang tak terlihat, dunia tempat arwah yang menyesal menunggu untuk ditebus. Hari itu, suasana pesantren Darul Hidayah masih diselimuti kabut pagi. Siti duduk di serambi musyolah sambil menatap hamparan sawah yang mulai menguning. Di tangan kirinya, ia menggenggam tasbih kecil, tapi jari-jarinya berhenti berputar sejak tadi. Matanya sayu, pikirannya tak henti-henti memutar satu nama, Raras. Sudah 3 malam berturut-turut arwah perempuan itu menampakkan diri. Kadang hanya berupa bayangan di cermin, kadang sekadar suara lirih yang menggumam doa-doa aneh dengan lidah terbalik. Tapi malam terakhir, Siti bermimpi, mimpi yang begitu nyata hingga ia terbangun dengan tubuh bergetar. Dalam mimpinya, Siti melihat Raras terjebak dalam api yang tak padam-padam. Kulitnya melepuh seperti lilin yang mencair, matanya bengkak penuh darah, dan dari bibirnya yang retak keluar suara parau. "Siti, aku minta tolong sampaikan maafku pada Buati." Siti terbangun dengan keringat dingin. Kata Buati kembali menggema di kepalanya, nama yang sudah muncul sejak tahlilan malam kedua. Tapi siapa Buati sebenarnya? Beberapa hari kemudian, rasa penasaran itu akhirnya menemukan jawabannya. Seusai pengajian siang, Siti duduk di warung kecil dekat pintu gerbang pesantren. Beberapa santriwati lain sedang membicarakan sesuatu dengan penuh semangat. "Aku dengar, Raras itu dulu orangnya cantik banget," kata Laila, teman sekamarnya. "Banyak laki-laki yang naksir, tapi katanya hatinya kejam. Dia bisa bikin rumah tangga orang hancur." Siti menoleh pelan. "Maksudmu gimana?" tanyanya hati-hati. Laila menatap kanan kiri sebelum berbisik. "Kau tahu Buati, kan? Guru ngaji kampung sebelah yang sering ngisi pengajian ibu-ibu di sini?" Siti mengangguk. Ia pernah melihat Buati sekali, perempuan berusia 40-an, wajahnya teduh meski tubuhnya tampak ringkih. "Nah, dulu Rara sering datang ke rumah Buati minta doa biar cepat dapat jodoh," lanjut Laila. "Tapi setelah beberapa bulan, malah Buati yang kehilangan suami. Katanya, suaminya kabur sama Raras."
Bayangin, suami orang yang selama ini ngajarin ngaji bareng istrinya, direbut begitu aja. Siti terdiam. Tasbih di tangannya terasa dingin. Dalam hatinya, potongan-potongan mimpi tadi malam mulai tersambung. Lalu, bisiknya. Bu Ati sempat sakit parah. Katanya diguna-guna. Tapi nggak pernah dendam. Dia cuma bilang, kalau dia bahagia, aku ikhlas. Tapi setelah itu, hidup Raras juga nggak tenang. Baru setahun nikah sama Pak Rahman, laki-laki itu ninggalin dia. Terus Raras sakit aneh. Kulitnya melepuh, kayak kebakar dari dalam. Warga bilang, itu azab. Suasana mendadak sunyi. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun pisang di belakang warung. Siti menunduk, hatinya perih mendengar cerita itu. Ketika malam tiba, Siti kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Ia melihat Raras duduk di sebuah ruangan gelap, memegangi wajahnya yang meleleh seperti lilin panas. Tangannya gemetar, matanya memohon. Siti, aku nggak kuat, aku dulu jahat, aku rampas kebahagiaan orang yang tulus padaku, aku bahkan pakai minyak pelet dari dukun supaya Pak Rahman meninggalkan istrinya. Air mata mengalir di pipi Raras yang melepuh. Ia menatap Siti dengan pandangan putus asa. Tolong, aku ingin menulis surat, tapi aku tak bisa lagi. Aku ingin dia tahu aku menyesal, sebelum api ini menelanku sepenuhnya. Tiba-tiba lantai di bawah Raras merekah, muncul bara merah seperti kobaran neraka. Raras menjerit, tubuhnya terbakar tapi tak habis. Siti ingin menolong, tapi langkahnya terkunci. Dan sebelum semuanya lenyap, Raras berteriak satu kalimat yang membekas di jiwa Siti. Sampaikan surat dan doa taubatku pada Bu Ati, biar aku bisa tenang. Siti terbangun dengan napas tersengal. Suara jangkrik dan angin malam kembali mengisi kamar asrama. Tapi perasaan itu nyata, seolah mimpi tadi bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan dari dunia lain. Hari-hari berikutnya, Siti mencoba mencari tahu tentang Raras lebih jauh. Ia mendatangi Ustazah Fatmah dengan alasan ingin tahu lebih banyak tentang dosa yang bisa menghambat ketenangan arwah. Ustazah memandangnya penuh selidik. Kadang ada jiwa yang tidak diterima bumi karena belum selesai urusannya di dunia, kata Ustazah dengan suara tenang. Biasanya itu dosa pada sesama manusia. Dosa yang hanya bisa dihapus dengan maaf, bukan sekadar doa. Siti mengangguk pelan. Kalau orang itu menyesal tapi sudah meninggal, bagaimana, Ustazah? Kalau Allah menghendaki, dia bisa pertemukan penyesalan itu lewat orang yang dipilihnya, jawab sang Ustazah sambil menatap tajam ke arah Siti. Tapi ingat, jangan sembarangan berhubungan dengan arwah. Mereka bisa menyesatkanmu kalau niatmu goyah. Malam itu, peringatan Ustazah menggema di kepalanya. Tapi Siti tahu, ia tak lagi punya pilihan. Sejak pertama kali Raras muncul, arwah itu menempel di hidupnya, menolak pergi sebelum pesan terakhirnya tersampaikan. Beberapa malam kemudian, gangguan mulai semakin nyata. Lampu kamar sering mati sendiri, mukena Siti basah tanpa sebab, dan setiap kali ia membuka Al-Quran, halaman yang terbuka selalu berhenti di surah Al-Baqarah ayat 222, ayat tentang kesucian dan tobat. Suatu malam, Siti kembali terjaga karena mendengar suara langkah di luar kamar. Ia mengira penjaga asrama sedang ronda, tapi saat menatap jendela, terlihat bayangan perempuan berkelebat cepat, diikuti aroma busuk yang menusuk hidung. Siti menggigil. Ia membaca ayat kursi perlahan, namun suara dari arah pintu kamar memanggil pelan. Siti, sudah waktunya kau tahu semuanya. Suara itu bukan suara manusia. Dalam detik berikutnya, tirai jendela bergoyang, dan di depan Siti muncul sosok Raras dalam wujudnya yang paling jelas. Mukena lusuh menempel di kulit yang melepuh, rambutnya basah seperti dipenuhi darah. Namun di balik rupa menyeramkan itu, matanya menunjukkan kesedihan mendalam. Aku, dulu bukan orang jahat. Aku cuma ingin dicintai, bisiknya. Bu Ati selalu mendoakanku, tapi aku malah mengkhianatinya. Aku datang ke dukun, ku beli minyak pelet dari darah ayam hitam dan rambut Pak Rahman.
Aku oles di tubuhku tiap malam Jumat. Dan benar, dia datang padaku, meninggalkan istrinya. Raras menunduk. Aku pikir itu cinta. Tapi ternyata itu kutuk. Setelah aku dapat dia, hidupku berantakan. Rahman pergi, dan tubuhku membusuk perlahan. Setiap malam aku cium bau diriku sendiri, sampai akhirnya aku mati dalam busukanku. Siti menahan napas, matanya berkaca-kaca. Apa yang kau inginkan dariku, Raras? Raras menatapnya lemah. Tolong aku, Siti. Tolong sampaikan surat taubatku pada Buati. Aku sudah menulisnya sebelum mati, tapi surat itu tak pernah terkirim. Aku tak bisa masuk tanah sebelum dia membaca maafku. Suara itu memudar bersama angin. Sosok Raras hilang perlahan, meninggalkan hawa dingin di kamar. Siti terduduk lama, jantungnya berdetak kencang. Dalam hati kecilnya, ia tahu, ini bukan hal kebetulan. Ia dipilih, entah oleh takdir atau kehendak Tuhan, untuk menjadi jembatan antara yang hidup dan yang mati. Dan mulai malam itu, nama Buati bukan lagi sekadar bisikan dari arwah. Ia menjadi tujuan yang harus ditemukan, agar roh Raras bisa pergi dalam tenang, dan Siti sendiri bisa terbebas dari belenggu yang semakin menjerat jiwanya. Malam itu, udara di pesantren terasa ganjil. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menembus sampai tulang. Siti Nurhalimah yang baru saja selesai membaca wirid selepas Isya tertegun saat mendapati secari kertas lusuh terselip di bawah pintu kamarnya. Pintu itu sedikit terbuka karena engselnya berdecit, dan kertas tersebut tampak seperti diselipkan seseorang, atau sesuatu. Awalnya Siti mengira itu hanya surat dari teman sekamarnya. Mungkin berisi permintaan tolong untuk membangunkan sahur atau sekadar catatan hafalan. Tapi ketika ia memungutnya, aroma anyir darah dan wangi kemenyan bercampur tercium samar dari kertas itu. Jemarinya bergetar. Di permukaan kertas tampak noda coklat kehitaman seperti bekas tanah basah. Dengan hati-hati ia buka lipatan surat itu. Tulisan di dalamnya tidak rapi, goyah seperti tangan orang sakit. Huruf-hurufnya seolah ditulis dengan terburu-buru, tapi nama di akhir surat membuat Siti hampir menjatuhkan kertas itu. Aku, Raras, menulis ini agar ada yang menyampaikan penyesalanku. Aku menyesal merebut suami orang. Aku menyesal menodai hati perempuan yang sabar bernama Buati. Aku mohon sampaikan maafku sebelum api menelan wajahku seluruhnya. Siti menatap tulisan itu dengan ngeri. Raras, nama itu sudah seminggu menjadi bisikan di telinganya. Nama yang ia dengar di sela-sela doa, bahkan kadang dalam gema adzan maghrib. Tapi sekarang, surat dengan tulisan tangan almarhumah itu benar-benar ada di tangannya. Ia ingin membuang surat itu, tapi sesuatu menahannya. Di bagian bawah surat, terdapat tulisan tambahan dengan tinta yang sudah pudar. Aku tidak hanya bersalah pada manusia, tapi juga pada langit. Aku mendatangi seorang dukun bernama Mbah Karso. Ia memberiku minyak pengasih untuk merebut hati Rahman, suami Buati. Sejak saat itu aku tidak bisa tidur tanpa mendengar suara perempuan menangis di telingaku. Aku pikir itu perasaan bersalah. Ternyata itu azab yang datang lebih cepat dari yang kukira. Siti menelan ludah. Setiap huruf di surat itu seperti berdenyut hidup. Ia mendadak merasa kamar menjadi sempit dan hawa dingin semakin pekat. Lampu kamar yang biasanya redup mulai berkelap-kelip. Raras, bisik Siti pelan. Kau yang menulis ini? Dari sudut ruangan, terdengar bunyi langkah kecil. Tep tep tep, seperti kaki tanpa alas menapak di lantai ubin. Siti menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat bayangan perempuan memakai mukena lusuh berdiri di belakangnya, menunduk, sambil menggenggam surat yang sama. Siti berbalik spontan, tapi bayangan itu sudah lenyap. Hanya bau busuk dan aroma minyak wangi campur tanah basah yang tertinggal di udara. Malam itu Siti tak bisa tidur. Suara lirih perempuan berbisik di telinganya berulang-ulang, seperti kaset rusak. Kadang terdengar jelas ayat Al-Fatihah, tapi dibacakan terbalik. Kadang seperti doa permintaan ampun yang disambung tangisan lirih.
Tubuh Siti menggigil hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tepat tengah malam, sesuatu mengguncang tubuhnya. Teman sekamarnya, Aina, yang tidur di ranjang sebelah, terbangun karena mendengar Siti merintih. "Siti. Astagfirullah, kamu kenapa?" Tapi begitu Aina mendekat, matanya membelalak. Siti sedang duduk di atas kasur, mata terbuka tapi pandangannya kosong. Bibirnya komat-kamit melafalkan sesuatu yang asing. Suaranya bukan lagi suara Siti, melainkan suara berat dan serak seperti berasal dari dalam tanah. "Aku belum diterima bumi, aku belum disucikan." Aina menjerit dan berlari keluar kamar, memanggil Ustazah Salma, pengasuh asrama. Ketika Ustazah datang, Siti masih dalam keadaan kerasukan. Tubuhnya kaku, tapi matanya menatap lurus ke arah surat yang tergeletak di lantai. Surat itu bergetar, seperti ditiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Ustazah Salma menatap surat itu sejenak, lalu mengusap kepala Siti sambil membaca ayat kursi. Tak lama kemudian, tubuh Siti mereda dan ia pingsan di pangkuan Ustazah. Setelah suasana tenang, Ustazah mengambil surat itu dan membacanya perlahan. Wajahnya berubah serius. "Nak, kalau benar ini dari arwah Raras, maka ia datang bukan untuk menakutimu, tapi memohon pertolongan. Namun ingat, jangan sampai niatmu membantu karena rasa takut. Bantu karena Allah, bukan karena makhluk." Siti mengangguk lemah. Ia belum pulih sepenuhnya, tapi di dada ada sesuatu yang bergetar, campuran iba dan takut. Ia merasa Raras memang benar-benar menyesal. Namun bayangan mimpi-mimpinya semalam membuat ia ragu. Tubuh terbakar, wajah meleleh, dan suara Raras menjerit minta ampun. Keesokan harinya, Siti duduk di serambi musola, menatap sawah yang membentang di belakang pesantren. Ia membawa surat itu di dalam map plastik, sudah dibungkus dengan kain putih seperti yang diajarkan Ustazah agar tidak menimbulkan bau gaib. Dalam hati, ia mantap ingin mencari Buati, sosok yang disebut dalam surat itu. Namun, ketika langkahnya hendak menapak ke jalan keluar pesantren, angin tiba-tiba berhembus kencang. Dari arah kuburan tua di belakang sawah, suara gamelan samar terdengar, seperti dari tempat jauh. Suara itu diiringi bisikan yang familiar di telinganya. "Jangan pergi malam Jumat, banyak yang tidak suka kau lewat jalan itu." Siti menoleh. Di kejauhan, antara kabut dan pepohonan Kamboja, terlihat siluet Raras berdiri dalam mukena lusuh, menatap ke arahnya. Wajahnya kali ini tidak semengerikan sebelumnya. Justru tampak sedih, seolah memohon agar Siti berhati-hati. Siti menutup mata, mengucap istighfar. Ia sadar bahwa jalan yang akan ia tempuh bukan sekadar perjalanan manusia, tapi juga lintasan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Namun tekadnya sudah bulat, surat itu harus sampai ke tangan Buati. "Kalau memang kau ingin tenang, Raras," gumam Siti lirih, "aku akan bantu. Tapi jangan ganggu aku lagi, ya?" Angin berhenti berhembus. Aroma tanah basah menguar pelan, dan untuk pertama kalinya sejak Raras muncul, malam terasa sedikit tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada tanda-tanda yang belum Siti sadari. Di langit malam, di antara awan tipis, seekor burung gagak melintas sambil menukik ke arah pesantren, lalu menghilang di antara pohon Kamboja tua. Dan sejak malam itu, setiap kali Siti memejamkan mata, suara bisikan yang sama selalu datang. Jalan menuju pengampunan bukan semua makhluk suka. Langit sore di pinggiran Kediri berwarna tembaga pucat saat Siti Nurhalimah melangkah keluar dari halaman pesantren. Tas kecilnya berisi surat Raras yang telah ia bungkus dengan kain putih, serta sedikit air zam-zam yang diberikan Ustazah Salma sebagai perlindungan. Langkahnya gontai menyusuri jalan setapak yang menembus persawahan. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan Kamboja dari arah kuburan tua di belakang pesantren. Hari mulai beranjak senja ketika suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Lamat-lamat, gema itu bercampur dengan desir angin yang meliuk di antara batang padi. Siti mempercepat langkah, tapi entah kenapa setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah tanah menahan kakinya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa,
Hanya bayangan pohon pisang yang menari-nari di remang cahaya senja. Namun Siti tahu, bukan ia saja yang berjalan di jalan itu. Ada hawa lain yang mengikutinya diam-diam. Sesampainya di ujung jalan, ia melihat papan kayu kecil bertuliskan, Kampung Tegal Rejo. Menurut cerita warga pesantren, disinilah Bu Ati tinggal. Rumahnya berada di pinggir kebun bambu, tidak jauh dari surau kecil yang sudah lama tidak dipakai. Langit sudah gelap ketika Siti akhirnya menemukan rumah itu. Bangunannya sederhana tapi tampak tua, dengan dinding kayu jati yang mulai lapuk. Di depan rumah, tercium samar aroma dupa bercampur minyak gosok, tanda orang dalam rumah sedang sakit atau melakukan doa tertentu. Siti mengetuk pelan. "Assalamualaikum." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Setelah beberapa detik, pintu berderi terbuka. Seorang perempuan paruh baya muncul, mengenakan mukena kusam berwarna putih. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan tatapannya tajam seolah mampu menembus isi hati orang. "Waalaikumsalam," jawab perempuan itu datar. "Kau santri dari pesantren Al-Hidayah, ya?" "Aku tahu dari pakaiannya." Siti menunduk sopan. "Iya, Bu, saya Siti Nurhalimah. Saya ingin menyampaikan sesuatu dari seseorang bernama Raras." Begitu nama itu disebut, raut wajah Bu Ati berubah. Matanya yang semula tenang kini bergetar, rahangnya menegang. "Masuklah," katanya akhirnya, suara serak tapi tegas. Siti melangkah masuk ke rumah itu. Ruangan dalamnya remang, hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Dinding-dinding dipenuhi ayat kaligrafi dan foto-foto lama. Di sudut ruangan ada rak berisi kitab kuning, tapi di bawahnya tampak kendi air dan segenggam tanah yang dibungkus kain putih. Entah untuk apa. Bu Ati duduk bersila di depan Siti. "Katakan, apa urusannya dengan nama yang sudah lama aku kubur itu?" Siti menarik napas panjang. "Saya hanya menyampaikan surat, Bu. Surat ini saya temukan di depan kamar saya. Tulisan tangan almarhumah Raras. Ia ingin meminta maaf, dan memohon agar ibu mengikhlaskan semuanya." Siti menyerahkan surat yang terbungkus kain putih itu. Bu Ati menerimanya dengan tangan bergetar. Tapi belum sempat surat dibuka, tiba-tiba udara dalam rumah berubah. Lampu minyak berkelap-kelip, dan bau anyir menyengat tercium dari arah langit-langit. Suara samar mengerang terdengar dari atas, pelan tapi jelas, seperti seseorang menahan tangis. "Ampuni aku." Siti spontan menoleh ke atas. Di langit-langit yang berdebu, tampak noda hitam menjalar, membentuk bayangan samar wajah perempuan dengan mata melotot. Bu Ati terperanjat, memegangi dadanya. "Jangan sebut-sebut dia di rumah ini," bentak Bu Ati tiba-tiba. Suaranya parau, tapi penuh getir. "Dia sudah merampas segalanya. Suami, nama baik, ketenangan." Siti membeku. Surat di tangan Bu Ati mulai bergetar. Dari sela lipatan kain putih, tercium lagi aroma anyir bercampur wangi melati busuk, tanda bahwa arwah Raras hadir. Bu Ati membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Raras tampak kabur karena noda tanah, tapi kata-katanya masih bisa dibaca. Ia membaca keras-keras bagian awal surat, sampai tiba di kalimat. "Aku menyesal, aku mencuri cinta suamimu, Bu Ati. Aku minta maaf sebelum api menjilat wajahku di kubur." Suara Bu Ati bergetar. Tiba-tiba, dari arah langit-langit, terdengar jeritan nyaring. Lampu minyak padam seketika, ruangan gelap gulita. Dalam kegelapan, hanya terdengar napas tersengal-sengal dan suara benda jatuh dari rak kitab. Siti menjerit kecil dan meraba-raba mencari korek api. Ketika api kecil menyala, ia melihat Bu Ati duduk kaku dengan mata terbuka lebar, menatap sesuatu di sudut ruangan. Di sana, samar-samar terlihat sosok perempuan memakai mukena lusuh, wajahnya melepuh, matanya melotot seolah keluar dari rongga. Tubuhnya bergetar, meneteskan cairan hitam ke lantai. "Aku datang, Bu Ati," suara itu serak, terputus-putus.
Aku minta ampun bukan lewat surat tapi di depan matamu. Buati menjerit histeris, menjatuhkan surat yang langsung terbakar dari ujungnya, meski tidak ada api di dekatnya. Rumah dipenuhi bau busuk menyengat, seperti daging terbakar. Siti segera membaca ayat kursi sambil menggenggam tasbihnya erat. Bayangan Raras mendekat perlahan, tangannya gemetar seolah ingin menyentuh Buati. Tapi setiap kali mendekat, wajahnya semakin rusak, matanya mencair, dan kulitnya melepuh. Aku menyesal. Tiba-tiba Buati berdiri dengan tubuh gemetar. Kalau dia mau minta ampun, katanya dengan suara berat, biar dia datang sendiri bukan lewat surat busuk. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, suara keras bergemuruh dari langit-langit. Seolah ada sesuatu yang roboh dari atas. Lampu minyak pecah, kaca jendela bergetar. Buati terhuyung, lalu jatuh pingsan di lantai. Siti panik, mencoba membangunkannya, tapi tubuh Buati dingin seperti es. Ia menatap ke sekeliling, bayangan Rara sudah lenyap. Hanya tersisa asap tipis di udara dan surat yang kini hangus setengah, tinggal abu di lantai. Siti berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan tetangga, tapi jalan kampung sudah gelap total. Hanya suara anjing menggonggong di kejauhan dan desir angin lewat di antara bambu. Saat ia menoleh sekali lagi ke arah rumah Buati, ia melihat sesuatu di atap rumah itu. Sosok Raras berdiri di sana, menatapnya dengan mata sayu. Kali ini tanpa kemarahan, hanya kesedihan mendalam. Dia belum mau maafkan aku, Siti, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Kalau begitu, aku akan datang lagi, sampai dia benar-benar melihatku. Siti menatapnya dengan ngeri. Tapi sebelum ia sempat menjawab, bayangan itu menghilang dalam kilatan cahaya kecil, meninggalkan aroma melati busuk yang bertahan lama di udara malam. Dari dalam rumah, terdengar suara pintu menutup sendiri dengan keras. Lalu hening. Tak ada suara apapun lagi, kecuali desau angin di sela pohon bambu. Siti berdiri mematung di jalan tanah yang dingin. Dalam hatinya, ia tahu, urusan antara Raras dan Buati belum selesai. Malam itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit Kediri diselimuti mendung pekat, awan menggantung rendah seperti menandakan sesuatu yang belum selesai di bumi. Siti Nurhalimah berdiri di tepi pemakaman desa Tegal Rejo, menggenggam tasbih kayu cendana miliknya erat-erat. Di sampingnya, Ustazah Salma menatap barisan nisan yang berlumut sambil membaca istighfar perlahan. Di belakang mereka, beberapa santri perempuan berdiri berjajar, masing-masing membawa botol air doa dan kain putih. Di antara makam-makam tua itu, satu terlihat berbeda, tanahnya sedikit menurun, nisan berwarna hitam dengan tulisan yang nyaris terhapus, Raras binti Sugeng. Wafat di usia 26 tahun. Di sekitar nisan itu, rumput tak mau tumbuh, hanya tanah kering yang menghitam seperti bekas terbakar. Ustazah Salma menarik napas panjang. Kau yakin, Nak Siti, kita harus lakukan ini di sini? Kuburannya tidak tenang, tanda tanah menolak jasadnya, ucapnya lirih. Siti menatap makam itu tanpa gentar. Saya yakin, Bu Ustazah. Raras tidak akan pergi sebelum Buati mengikhlaskan. Semalam arwahnya datang lagi, menangis di depan jendela asrama. Dia bilang belum diterima tanah. Ustazah Salma memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Kita niatkan lillahi ta'ala. Bukan untuk memanggil, tapi untuk melepas. Tak lama kemudian, suara roda kursi terdengar di belakang. Buati datang, didorong oleh anak laki-lakinya yang tampak canggung. Tubuh Buati tampak lemah, wajahnya pucat, tapi matanya kini tak sekeras dulu. Mungkin rasa lelah menahan amarah telah mengikis semuanya. Assalamualaikum, sapa Buati dengan suara lirih. Waalaikumsalam, Buati, jawab Siti, menunduk penuh hormat. Terima kasih sudah mau datang. Semoga hari ini bisa menjadi penutup semuanya. Buati menatap makam Raras lama sekali. Angin berembus pelan, membawa bau tanah bercampur dupa. Aku tidak tahu, bisa atau tidak memaafkan sepenuhnya.
Tapi aku datang. Karena dendam hanya membuat hatiku semakin sakit. Siti tersenyum kecil. Itu sudah lebih dari cukup, Bu. Allah tahu niat baikmu. Mereka pun mulai membaca doa bersama. Suara tahlil menggema pelan di antara hembusan angin. Santri-santri membaca ayat Yasin, sementara ustazah memimpin dengan suara tegas namun lembut. Namun baru beberapa menit berlalu, angin berputar kencang. Suara burung gagak terdengar dari kejauhan. Ustazah Salma berhenti membaca, pandangannya tertuju pada tanah kubur yang mulai retak halus. Teruskan bacaan, jangan berhenti, perintahnya tegas. Tanah di atas makam Raras berguncang perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Asap hitam mulai keluar dari celah-celah tanah, mengepul tinggi dengan bau busuk yang menusuk hidung. Santri-santri menjerit kecil, beberapa mundur ketakutan. Siti tetap berusaha tenang. Ia menggenggam botol air doa dan memercikannya ke arah makam sambil melafalkan ayat kursi. Bismillahirrohmanirrohim. Asap semakin tebal, membentuk pusaran gelap di atas nisan. Lalu dari dalamnya, samar-samar muncul sosok perempuan. Tubuhnya kurus, kulitnya penuh luka seperti terbakar, tapi wajahnya kini tidak lagi menakutkan. Mata yang dulu melotot kini basah oleh air mata. Siti mengenali wajah itu. Raras, bisiknya. Sosok itu menunduk, suaranya bergetar, seperti berasal dari jauh. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memohon terakhir kalinya. Ustazah Salma menatapnya lekat, lalu mengangguk kecil pada Siti. Biar dia bicara. Raras menatap Buati yang duduk di kursi roda, air matanya menetes satu persatu, jatuh ke tanah yang mulai dingin. Buati, aku yang berdosa padamu. Aku rampas suamimu, aku fitnah namamu, aku tertawa di atas penderitaanmu. Sekarang aku tahu rasanya dibakar oleh dosa sendiri. Buati menutup mata, menahan tangis. Tangannya gemetar, menggenggam kain mukenanya erat. Kau tahu, Raras, aku ingin membencimu sampai mati. Tapi setiap malam aku teringat wajahmu datang dalam mimpiku, menangis seperti ini. Aku tahu dendamku juga membuatmu tersiksa. Air mata Raras menetes tanpa suara. Aku tak pantas minta maaf, tapi aku mohon jangan biarkan aku terus terbakar di tempat ini. Suasana di pemakaman hening. Hanya suara daun-daun bergesekan dan desau angin melewati pepohonan Kamboja. Santri-santri mulai menangis perlahan, terharu sekaligus takut menyaksikan arwah yang menangis seperti manusia. Siti menatap Buati lembut. Bu, bacalah doa yang ibu hafal. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena Allah Maha Pemaaf. Buati membuka Al-Quran kecil di pangkuannya. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca surat Yasin. Satu demi satu ayat terdengar indah di tengah udara dingin yang perlahan mulai tenang. Ustazah dan para santri mengikuti di belakang. Ketika bacaan sampai pada ayat Salamun qaulamir Rabbir Rahim, suara Raras terdengar lirih, seperti napas terakhir seseorang yang kehabisan tenaga. Ia memejamkan mata, tersenyum samar, lalu berucap, Aku maafkan diriku, terima kasih. Buati. Siti. Buati menghentikan bacaannya. Air matanya jatuh deras. Aku maafkan kamu, Raras, semoga Allah juga memaafkan. Saat itu juga, angin berhenti berhembus. Asap hitam yang tadi mengepul berubah perlahan menjadi kabut putih lembut. Sosok Raras memudar sedikit demi sedikit, meninggalkan cahaya samar di atas nisan. Aroma melati merebak, menggantikan bau busuk yang selama ini melekat di sekitar makam. Para santri tertegun. Siti menatap Ustazah Salma, yang kini tersenyum tipis. Tanahnya sudah menerima, katanya pelan. Tanah yang tadi retak kini kembali padat. Nisan Raras terlihat bersih, bahkan sedikit berkilau tertimpa cahaya mentari yang menembus awan. Dari celah langit, seekor burung kecil terbang rendah, melintasi makam, seolah membawa sesuatu pergi bersama angin. Buati menunduk lama, lalu berbisik lirih,
Aku harap kau tenang di sana. Aku juga ingin tenang di sini. Ia menatap ke arah Siti, air matanya masih mengalir. Nak, terima kasih. Kau jadi jembatan antara dua hati yang sama-sama terluka. Siti tersenyum sendu. Semua kehendak Allah, Bu. Saya hanya perantara. Mereka duduk hening sejenak di hadapan makam itu, membiarkan sisa angin membawa keharuman melati yang lembut. Tak ada lagi jeritan, tak ada bau anyir, tak ada guncangan. Hanya ketenangan, seperti bumi akhirnya menerima jasad yang lama ditolaknya. Ketika rombongan meninggalkan pemakaman, Siti menoleh sekali lagi. Ia melihat sinar samar di atas nisan Raras, berbentuk seperti wajah tersenyum. Ia tak merasa takut, hanya rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di antara hembusan angin sore, terdengar bisikan halus yang menenangkan. Terima kasih sudah mengantarkanku pulang. Siti menunduk, beristighfar pelan. Langkahnya meninggalkan tanah pemakaman dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu, malam nanti mungkin akan lebih sunyi dari biasanya, karena satu arwah akhirnya telah diterima bumi, dan satu dendam telah berubah menjadi doa. Sudah 7 hari berlalu sejak malam ketika tanah kubur Raras berguncang dan arwahnya akhirnya menemukan jalan menuju kedamaian. Sejak saat itu, suasana di makam desa Tegal Rejo berubah. Tidak ada lagi bau busuk yang menusuk hidung setiap kali seseorang melintas. Tanah di sekitar nisan Raras kini ditumbuhi rumput hijau muda, dan bunga melati liar tumbuh di pinggir batu nisannya, seolah alam sendiri ingin menandakan bahwa dosa dan dendam akhirnya telah luruh bersama waktu. Setiap pagi, para warga yang melewati area makam menuju sawah sering berhenti sejenak. Mereka saling berbisik pelan. Sekarang tempat itu wangi, loh. Kayak ada yang nyebar minyak melati, kata seorang ibu sambil menggendong anaknya. Dulu MAH, siapa juga berani lewat situ. Baru mendekat aja udah pusing, baunya busuk banget, timpal yang lain. Desa yang dulunya dicekam ketakutan kini mulai tenang. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang kuburan panas atau arwah gentayangan yang menangis di malam hari. Bahkan beberapa santri yang dulu takut lewat pemakaman, kini berani membaca Yasin di situ setiap malam Jumat. Sementara itu, Buati perlahan pulih. Tubuhnya yang semula lemah mulai bertenaga kembali. Setiap pagi ia keluar dari rumah, duduk di serambi sambil membaca Al-Quran. Luka batin yang ia bawa selama bertahun-tahun perlahan sembuh bersama kesejukan yang kini ia rasakan setiap kali menyebut nama Allah. Suatu sore, Siti datang menjenguk. Ia membawa setangkai melati putih yang baru dipetik dari halaman pesantren. Assalamualaikum, Bu, sapanya lembut. Waalaikumsalam, Nak Siti, jawab Buati dengan senyum hangat. Aduh, anak ini, tiap datang selalu bawa bunga. Siti tersenyum malu. Bukan buat hiasan, Bu. Buat kirim doa ke makam Raras nanti sore. Buati menghela napas, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Aku ikut, ya? Aku ingin duduk di sana sebentar. Sudah lama aku tak ziarah dengan hati yang tenang. Mereka pun berdua pergi ke pemakaman. Saat tiba di depan makam Raras, angin berembus pelan, membawa aroma melati yang segar. Siti menunduk, menabur bunga sambil membaca doa. Buati hanya diam, memandang nisan yang kini bersih dan tampak damai. Dulu aku kira kuburan ini kutukan, ucap Buati pelan. Padahal mungkin ini tempat penebusan. Tempat di mana aku dan dia sama-sama diajarkan arti memaafkan. Siti menatap Buati dengan mata berkaca. Allah sudah menulis semuanya, Bu. Kita hanya harus belajar menerima takdirnya dengan ikhlas. Buati tersenyum lembut. Dan kau, Siti, aku tahu, kau bukan sekadar santri biasa. Kau punya cahaya yang jarang dimiliki orang. Kalau bukan karena hatimu yang bersih, mungkin Raras tidak akan bisa pergi seindah itu. Siti menunduk, wajahnya memerah menahan haru. Saya hanya takut, Bu, semenjak kejadian itu, tiap kali saya membaca doa untuk orang yang meninggal, selalu ada cahaya kecil muncul di pojok ruangan. Seperti ada yang mendengarkan.
Bu Ati menatapnya dalam-dalam. Jangan takut. Bisa jadi itu bukan gangguan, tapi tanda bahwa doa-doamu sampai. Mungkin itu Raras, atau mungkin juga malaikat yang menyampaikan rasa terima kasih. Siti mengangguk pelan, mencoba menenangkan hatinya. Tapi di lubuk terdalam, ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak malam itu. Sebuah kekuatan yang datang bersamaan dengan rasa iba dan takut yang tak bisa dijelaskan. Malam ke-7 pun tiba. Langit cerah tanpa bulan, hanya bintang-bintang berkerlip di atas langit pesantren. Semua santri sudah tidur. Di ruang musyalah kecil di belakang asrama, hanya ada satu lampu minyak yang menyala redup. Di sanalah Siti duduk bersila, dengan mushaf di pangkuannya. Di hadapannya, terdapat air dalam gelas kecil dan setangkai melati, bunga yang kini selalu ia letakkan setiap kali membaca doa. Ia mulai membaca tahlil dengan suara lembut, melafalkan setiap kalimat dengan penuh penghayatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara angin malam berhembus dari jendela yang setengah terbuka, membawa kesejukan aneh. Tidak ada yang menyeramkan, tapi juga tidak sepenuhnya biasa. Siti tetap khusyuk, menutup matanya sebentar ketika sampai pada bagian doa pengampunan. Ketika ia membuka mata kembali, cahaya samar terlihat di pojok ruangan. Sama seperti yang ia lihat beberapa kali sebelumnya, berwarna putih lembut, kecil seperti kunang-kunang, tapi tidak bergerak. Kali ini Siti tidak panik. Ia menatap cahaya itu lama, lalu melanjutkan bacaannya. Suaranya bergetar, tapi mantap. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cahaya itu semakin terang, lalu bergetar lembut. Dari arah kiblat, samar-samar terdengar bisikan halus, nyaris tak terdengar, tapi Siti tahu itu bukan halusinasi. Terima kasih, aku sudah diterima tanah, doakan aku sampai terang. Siti membeku. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu suara itu. Suara lembut penuh penyesalan, milik seseorang yang dulu datang dalam bentuk menyeramkan, kini terdengar damai dan tenang. Dengan tangan gemetar, Siti menutup Al-Quran di pangkuannya. Pergilah, Raras, aku doakan kau terus dalam cahaya. Jangan datang lagi kalau sudah tenang. Semoga Allah memelukmu dengan kasih-Nya. Cahaya itu bergetar sekali lagi, lalu perlahan memudar hingga lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah keheningan dan aroma melati yang menguar lembut memenuhi ruangan. Siti terisak pelan. Ia menyentuh dada kirinya, merasakan sesuatu yang hangat di sana, bukan rasa takut, tapi kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia tahu malam itu adalah perpisahan terakhir. Tidak akan ada lagi bayangan, tidak ada bisikan, tidak ada cahaya di pojok kamar. Ia menatap langit dari jendela musyalah, melihat satu bintang yang bersinar paling terang di antara yang lain. Semoga itu kamu, Raras, bisiknya pelan. Semoga kamu benar-benar sudah diterima. Malam itu, Siti duduk lama dalam diam. Dupa yang menyala di sudut ruangan perlahan padam, tapi aroma melati masih bertahan, menyatu dengan udara lembut yang menyelimuti seluruh pesantren. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian malam diliputi ketegangan dan misteri, Siti bisa menutup mata dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa suara aneh, tanpa bayangan kelam. Hanya kedamaian dan rasa syukur. Di luar, angin berembus pelan melewati halaman tempat bunga melati tumbuh. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahutan, menandakan malam telah berjalan damai. Tak ada lagi arwah yang merintih, tak ada lagi amarah atau dendam yang menuntut balasan. Hanya cahaya setelah penyesalan. Dan seorang santriwati yang akhirnya memahami, bahwa bahkan jiwa yang paling kotor pun bisa diterima, asal ada maaf yang tulus dan doa yang tidak pernah berhenti.